Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan membicarakan tentang satu sesi yang sangat menarik, yaitu tentang Planet IX. Dan hal-hal yang akan kita bicarakan malam hari ini, yang pertama adalah hal yang wajib disiapkan untuk join Planet IX. Jadi walaupun Bapak Ibu sudah menjadi member Crowd1, tapi tetap harus ada hal-hal yang harus dilakukan untuk ikut dalam Planet IX. Kemudian yang kedua, bagaimana cara login Planet IX-nya dari MetaMask, sekilas fitur Planet IX-nya, kemudian cara menjual, cara membeli PIX dengan sekilas tentang token IXT, dan kemudian ada perkembangan tentang Planet IX, tentang teritori dan staking, dan play to earn. Kita juga akan singgung sedikit tentang drone, dan ada lagi satu token lain yang namanya IX Electron ya. Dan terakhir kita akan mendengarkan testimoni dan sharing yang luar biasa dari Kapten Bahri yang sudah berpengalaman mendapatkan ratusan ribu bahkan jutaan per hari Bapak Ibu ya dari trading Planet IX. Ya Bapak Ibu, untuk jika Anda ingin untuk mendalami Planet IX atau mendapatkan keuntungan dari Planet IX, join Planet IX, hal yang wajib dilaksanakan adalah yang pertama, dari akun Crowd1 Anda, silakan register Planet IX. Ya, jadi itu suatu privilege atau suatu hal yang istimewa bagi member Crowd1 ya. Dan kalau kita masuk di Discord, banyak sekali orang yang berterima kasih bahwa kalau bukan karena Crowd1, maka kita tidak akan pernah mengerti atau tidak pernah terlibat dengan suatu NFT strategic game yang sangat fenomenal ya, karena dia memakai teknologi yang paling terakhir ya. Jadi Anda perlu register Planet IX lewat akun Crowd1 Anda. Kemudian yang kedua adalah Anda harus install MetaMask. Ini wajib Bapak Ibu ya. Anda bisa searching MetaMask-nya di YouTube. Anda bisa googling juga ya, apa itu MetaMask, bagaimana cara installnya. Kalau tidak punya MetaMask, bisa juga dompet Web3 lainnya seperti Trust Wallet ya. Tanpa Web3 Wallet ini Bapak Ibu ya, seperti MetaMask ini, maka mau melihat harga PIX pun tidak bisa ya, karena itu harus berkaitan dengan dompet. Anda harus masuk ke dompet. Maupun apalagi bertransaksi ya. Yang ketiga, setelah install MetaMask, maka Anda perlu menambahkan jaringan Polygon Matic di MetaMask Anda. Dan yang keempat adalah siapkan alamat kontrak IXT di jaringan Polygon Anda. Untuk Anda yang baru bergabung dengan Crowd1, atau untuk Anda yang tidak aktif sebelumnya dan sekarang mau aktif, Anda perlu menghubungi leader Anda untuk dipandu ya, karena untuk training ini kita sudah lewat ya, jadi terlalu banyak kalau mesti mulai lagi dengan MetaMask. Ya, untuk membuka Planet IX kita masuk dari browser MetaMask. Jadi ini adalah ketika Anda sudah install MetaMask, silakan masuk, kemudian klik garis 3 kiri atas ya, lalu masuk ke browser ya. Di sini di browser Anda silakan ketik planetix.com ya untuk masuk ke Planet IX. Kemudian loginnya biasa ya, username atau email, kemudian password. Nah, yang sekarang nih Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Anda langsung aja klik MetaMask ya. Jadi nggak ada lagi terlalu panjang prosedurnya, tidak perlu, tetapi akan muncul seperti ini. Silahkan klik MetaMask, maka Anda langsung terhubung ya. Nah, kalau Anda ingin mengecek apakah benar sudah terhubung, Anda bisa klik garis 4 kanan atas. Kemudian Anda akan melihat kalau sudah ada saldo IXT-nya sesuai dengan saldo IXT Anda, berarti Anda sudah connected atau sudah terhubung. Sekilas untuk fitur Planet IX, Bapak Ibu ya. Jadi kalau begitu kita masuk di Planet IX, ada kelihatan, ada map-nya, ada petanya ya, kemudian ada cahaya-cahaya hijau gini ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah membeli extra pixel, maka akan banyak cahaya hijau ini. Itu pix Anda ya. Pix Anda akan banyak terlihat. Nah, titik hijau itu adalah pix yang sudah di mint ya, sudah jadi NFT, siap di trading. Kalau yang ungu-ungu ini, baik yang besar maupun kecil, itu adalah landmark ya. Kemudian ada fitur-fitur di sini, ada marketplace, ini tempat melihat pix yang ditawarkan orang. Jadi kalau kita mau lihat kira-kira legendary itu ditawarkan berapa sih sama orang? Kalau seperti desert gitu, seperti padang gurun itu ditawarkan berapa sih? Nah, kita bisa lihat di marketplace ini, tempat melihat pix yang ditawarkan orang. Kemudian pix kita lihat di mana? Lihat di inventory ya, di tempat melihat pix kita tuh di inventory sini. Kemudian your bids ini data penawaran kita untuk pix-nya orang. Jadi
kita mau beli PIX tertentu, kita nak memberikan penawaran di sini kita lihatnya tuh. Kemudian kalau kita menawarkan PIX kita dengan cara auction, dengan cara lelang, maka kalau ada orang yang mau membeli PIX kita, ngeceknya di sini. Incoming bids, apakah ada yang menawar PIX yang kita lagi tawarkan di marketplace ya. Your listings adalah data PIX kita yang sedang kita tawarkan. Jadi misalnya kalau kita jual 20 PIX misalnya, itu yang mana aja ya? Nah, setelah kita jual, kita bisa lihat di sini nih. Setelah kita tawarkan di marketplace, kita bisa lihat di sini apa-apa saja yang sudah kita tawarkan, berapa rupiah, berapa AXT dan sebagainya. Kemudian kalau sudah terjadi jual beli PIX, kita bisa melihat trade history-nya di sini. Jadi scroll lagi ke bawah, scroll ke bawah ya, kita bisa lihat di sini. Lalu kalau mau tanya itu pack drop yang sudah saya beli itu lihat di mana ya? Oh, nggak kelihatan lagi ya. Nah ini di sini nih purchase packs ya. Lihat di sini nanti ada kelihatan drop zone mana saja, apakah sudah di mint atau belum dan sebagainya ya. Anda bisa temukan di sini. Jadi dari yang di depan ini marketplace terus scroll sampai bawah ya. Nah ini tentang inventory karena nanti jual beli itu mulai dari inventory. Nah inventory ini Bapak Ibu kalau kita masuk ya, ini ada petanya, kemudian ada keterangannya. Nanti kalau kita gerakan tangan kita, jari kita di petanya ini, terus tiba-tiba kan hilang ya, loh kok PIX kita hilang gitu, padahal tidak hilang ya. Biarkan beberapa detik supaya muncul, misalnya ini tadi digeser ya. Begitu petanya digeser, maka keterangan yang di bawah ngikutin peta yang ada. Jadi keterangan di bawah peta menunjukkan PIX kita di peta yang terlihat. Kalau kita geser petanya, maka keterangan berubah sesuai keberadaan PIX. Jadi PIX-nya kan udah ganti, udah lain-lain lagi. Jadi ini juga berubah. Kalau di gambar yang ini PIX-nya semuanya 39 total PIX-nya. Kalau yang di sini setelah kita geser, oh lebih banyak nih. Nah, ini ada 72 dengan berbagai macam kategori ya atau tier-nya, tingkatannya. Kalau kita ingin melihat lebih jelas gitu ya, ini keterangan misalnya menghalangi, klik yang ini panah yang kecil ini supaya kita bisa melihat lebih jelas petanya ya. Dan kita bisa klik lagi di sini untuk melihat keterangannya. Nah, sekarang cara menjual PIX ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah tahu ya, kalau inventory itu kan mau jual itu kita masuk di inventory ya. Jadi inventory itu di bawahnya marketplace tadi ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, pertama kita kalau mau menjual itu kita masuk di inventory, kita harus tentukan dulu, saya mau jual PIX di negara mana, gitu ya. Jadi lebih bagus tuh kalau kita punya tujuan gitu, nggak hanya pokoknya cari-cari dapat ini itu kurang strategis gitu ya. Kita mesti mikirkan yang saya mau jual tuh yang mana, karena nantinya untuk Anda yang ingin mengembangkan Planet IX Anda, nantinya Anda akan memilih di daerah mana Anda akan kembangkan teritori Anda, sehingga di tempat lain bisa Anda jual gitu ya. Nah, kemudian Anda juga mungkin punya pemahaman, saya lebih baik jual di negara ini, karena di negara ini anggota Planet IX-nya banyak, misalnya ya. Atau saya lebih baik jual di negara ini karena saya kurang tertarik sama negara ini, biar aja saya jual gitu ya. Jadi tergantung Anda, maka silakan geser petanya dan kemudian di lokasi yang Anda mau itu Anda bisa lihat ya, di situ ada apa aja. Anda bisa klik tier atau kategori yang dituju, tingkatan yang Anda maksud ya, yang mau ya. Kan kita di Planet IX tuh PIX-nya itu macam-macam nilainya gitu. Jadi ada legendary yang paling istilahnya yang paling mahal gitu ya. Kemudian ada rare yang jarang gitu ya. Lalu uncommon yang nggak biasa. Lalu ada common yang biasa gitu. Lalu ada yang outliers. Outliers itu kayak tempat-tempat yang terasing gitu ya, tempat-tempat yang jarang yang berpenghuni gitu ya. Nah, jadi itu juga Anda mau jual juga terserah Anda juga, karena nanti kita belajar di belakang ada orang yang mau mengumpulkan itu natural reserve ini outliers ini gitu ya. Ada lagi di bawah ya, ini masih belum masuk outliers ya, ada lagi yang outliers. Ada yang nggak mau gitu, jadi dia jual aja gitu ya. Ada yang justru nanti kita lihat di belakang ada gunanya tuh.
Yang outliers itu dia lebih mudah untuk kita membentuk teritori gitu ya. Oke, misalnya saya ingin jual yang kategori uncommon gitu ya. Maka di daerah ini ya, di daerah New Zealand, Australia gitu ya, saya ingin jual yang di sana. Maka saya setelah pilih itunya apa nama kategorinya ya, lalu saya mau jual fix yang ini nih. Nanti ini dicentang kotak kecilnya ini, lalu kita klik keterangannya ini maka muncul ya. Yang hijau ini punya kita, yang merah-merah ini tetangga kita ya. Nah, kalau kita ingin lihat kondisinya lebih jelas, kita bisa pindahkan keterangan ini supaya kita bisa lihat ya. Ternyata yang ini nih sudah punya pasangannya. Nah, itu juga tergantung kita ya. Ada yang melihat, oh ini sudah berpasangan, udah gandeng nih. Berarti jangan saya jual, nanti saya nyari uang buat saya beli nih yang sekitar nih, yang sekitarnya bunga ini ya. Jadi saya misalnya ini sentralnya punya saya. Kalau ada yang seperti ini, ada juga yang berpikir ini jangan saya jual karena saya mau beli yang pinggir-pinggirnya nih. Nah, saya juga. Tapi ada yang pikir gini, oh iya, ini bersambungan berarti saya jual aja karena pasti ada yang mau karena udah nyambung gitu ya. Jadi tergantung sih, tergantung dan juga di tempat mana Anda mau. Meskipun bergandengan tapi bukan di situ, itu juga pilihan masing-masing. Ya. Kemudian klik simbol dolar untuk memasukkan harga. Nah, untuk memasukkan harga Bapak Ibu, kita ada dua pilihan. Nanti muncul dua pilihan ya, ada auction, ada fixed price ya. Kalau auction ini saya ambil dari gambar yang lama ya, yang sebelumnya karena masih sama aja ya. Yang ini ada dua pilihan. Auction itu untuk lelang, sementara yang fixed price ini untuk yang harganya udah tetap ya. Nah, auction ini kalau Anda pilih, berarti Anda tentukan dulu waktunya, mau 3 hari dilelang atau 1 minggu atau 1 bulan. Berarti sebelum masa auction itu berakhir, belum terbeli gitu ya. Jadi dia masih buka kesempatan buat penawar tertinggi sampai waktu berakhir, atau ada orang yang nawarkan walaupun nggak tertinggi tapi kita sudah setuju gitu, bisa gitu ya. Yang kemudian ada pilihan kedua itu fixed price. Fixed price ini harganya tetap ya, tidak berubah. Kita menetapkan misalnya, saya tetapkan misalnya 10 gitu ya. 10 ini 10 AXT ya. Jadi diketik di sini ya. Nah, kenapa keuntungannya fixed price ini gini Bapak Ibu? Kalau auction ini kalau belum ada yang nawar ya, nanti begitu masa auction-nya berlalu, dia kembali ke inventory kita, tapi matic kita kan udah hilang tuh. Nah, untuk jual lagi, kita keluar lagi matic gitu ya. Kalau fixed price ini sudah pasti, kalau dia tidak berubah gitu, jadi sampai kapanpun, dan tidak perlu matic 2 kali ya untuk keluar, karena matic itu seperti bensinnya gitu ya, gas fee-nya. Semua transaksi di Polygon mainnet ini, di jaringan Polygon ini menggunakan matic gitu ya. Harus ada matic, kalau nggak ada transaksi yang bisa jalan. Nah, kalau fixed price, matic nanti nggak ada tambahan fee lagi, udah 1 kali aja, dan mempercepat transaksi. Ketika orang beli langsung AXT Anda bertambah aja gitu ya di walletnya. Oke, jadi ini ketik harga lalu klik put on sale ya. Biasanya tuh Bapak Ibu ya, nanti ada muncul nih kayak gini nih. Apa namanya? Kita mesti confirm bahwa ada matic sekian keluar untuk transaksi ini. Kalau ini nanti ini akhir-akhir ini suka keluar yang merah ini Bapak Ibu ini aja abaikan aja ya. Ini bisa kita suggest supaya mau cepat bisa ditingkatkan gitu. Tapi kalau jaringannya lagi nggak rame, nggak perlu ditingkatkan pun bisa cepat gitu. Jadi langsung aja confirm gitu ya. Confirm bahwa kita setuju matic kita sekian keluar untuk transaksi ini. Udah, transaksinya jalan, proses, kemudian tanda ini artinya PIX kita sekarang sudah di marketplace gitu ya, sudah berhasil masuk dalam berhasil didaftarkan di marketplace untuk ditawarkan pada orang ya. Jadi kalau kita tawarkan dengan fixed price, kalau ada yang beli otomatis AXT kita bertambah di MetaMask. Ada yang bertanya bagaimana cara menjual beberapa PIX sekaligus ya, jadi jual bundle ya. Jadi itu berarti sama ya, kalau kita di peta yang kita maksud, kita centang nih semua kotak-kotak yang, saya di sini saya mau jual yang ini nih ya, yang di Kamboja nih misalnya ya. Maka 3 ini saya centang semua, kemudian klik salah satu simbol dolar ini aja, satu aja. Nanti masuk. Ada konfirmasi di sini, selected PIX. Kita klik sell, kemudian sama ya, boleh pilih auction atau fixed price. Kalau sudah milih, ketik harganya berapa,
lalu klik put on sale. Harga itu Bapak Ibu terserah sekali gitu. Kita nggak bisa bilang berapa rupiah, itu terserah Anda. Tapi bisa lihat-lihat di marketplace ya Bapak Ibu ya, berapa gitu. Yang jelas sekarang ini untuk harga ya, ini kan sekarang IXT-nya semakin mahal ya. Sebelum IXT terlalu mahal itu kita jual rata-rata 10 IXT itu wajar gitu ya. Rata-rata 10 IXT gitu. Itu 10 kurang sedikit atau naik sedikit itu cepat terbeli. Kalau 100, 1000 itu biasanya lama gitu, atau tidak ada yang, sementara ini belum ada yang beli ya, walaupun nanti suatu saat nanti pasti bisa sana juga. Nah ini jauh lebih tapi jauh lebih tinggi dibandingkan dulu waktu presentasi saya dulu waktu awal-awal ya kita perkenalkan Planet IX itu, kita berpikir tahun pertama Rp1.000 nih per pix ya. Nanti tahun kedua Rp5.000 per pix ya. Padahal sekarang kita kalau jual Planet IX rata-rata 10 IXT aja Bapak Ibu ya. Itu sudah, kalau yang lalu kan 250.000 sampai kalau hari ini 40.000 berarti sudah 400.000 kan. Satu satu pix ya. Padahal dulu ini belum ada 6 bulan ya Bapak Ibu ya. Baru 2-3 bulan ya. Jadi udah ratusan ribu aja. Padahal dulu kan kita bilangnya satu coupling itu satu pix 1.000. Nanti tahun kedua nanti 5.000 gitu ya. Wah, ini sudah ya jadi jauh daripada ekspektasi kita. Jadi DAC kadang-kadang memberikan gambaran tuh kita sepertinya tuh masa sih kalau nilainya besar begini, padahal itu sebenarnya masih di bawah juga gitu, ambil bawah kok itu ya, karena kenyataannya ternyata jauh lebih tinggi ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita mau membeli? Member saya ada yang baru bergabung dan tidak punya Matic, tidak punya IXT ya, jadi bukan member Kraton yang sudah diberikan kesempatan sebelumnya tapi tidak action misalnya ya. Jadi akhirnya IXT-nya terbuang percuma, nggak diklaim gitu ya. Atau ada tapi juga nggak diurusi gitu ya. Nah sementara ada orang lain tuh yang pengen banget untuk mengetahui tentang metaverse dan ingin membeli gitu ya. Dia ingin punya, kan ini coupling virtual, lahan virtual ini kan awal dari metaverse ya. Harus punya dulu coupling kan baru dikembangkan. Nah, yang belum punya sama sekali dia akan membeli Pix ya. Jadi yang pertama adalah masuk dulu di marketplace ya. Masuk dulu di marketplace. Kalau yang 16.594 kayak gini, ada yang pernah tanya sama saya, ini apa punyanya seluruh pixelnya Planet IX, orang di Planet IX? Tidak. 16.594 ini adalah total pixel yang ditawarkan orang di daerah yang kelihatan di map ini, di peta ini. Ya. Jadi ini pixel yang kelihatan di peta ini yang sedang ditawarkan. Total dari pixel seluruhnya adalah ratusan juta pixel, Bapak Ibu ya. Ini fenomenal banget. Ini NFT, kelompok NFT terbesar ya yang masuk di OpenSea ini. Baik, setelah masuk di marketplace kita cari tingkatan tier atau tingkatan atau kategori yang dituju. Misalnya kita mau, coba sih saya mau beli legendary yang tiernya legendary, ya itu Capital City Center, atau saya nggak usah legendary, yang rare aja. Tapi yang Capital City saya mau lihat berapa sih kisaran harganya gitu misalnya ya. Nah ini metropolitan area ya, masih di rare juga, termasuk kelompok rare ya. Ternyata setelah di scroll dari atas kan ada 1.000, ada 5.000, ada 100, ada 80, 60, ternyata sampai sampai terus lagi kita lihat, oh ada yang jual 5 nih. Oke ya, kadang-kadang Bapak Ibu ya, nggak cuma coupling real yang orang butuh duit ya. Coupling digital juga ada orang butuh duit, pengen cepat laris aja, pokoknya nggak ada duit gitu ya. Nah, jadi kita bisa manfaatkan yang jual-jual murah sekali. Misalnya real gitu ya, di metropolitan area, klik, kita lihat oh ada 5 XT. Kita bisa klik di situ ya, diklik panahnya itu, nanti kita bisa lihat buy now for 5 IXT. Pertama buy now dulu, kita klik, nanti muncul lagi buy now for 5 IXT, seperti reconfirm gitu ya. Ya, udah klik, selamat ya. Nanti ada juga tuh matic-nya nanti keluar seperti tadi ya, confirm, biaya matic keluar sekian keluar. Kalau sukses, maka Pix Anda sudah berpindah tangan. Yang murah-murah gini, Bapak Ibu, ini bagus untuk bisa dijual lagi. Karena
sebenarnya orang sudah ekspektasi sudah di atasnya 5 gitu. Bahkan dulu 10 itu banyak, itu sudah mulai berkurang ya. Jadi sudah bisa Anda jual tuh dengan harga yang lebih tinggi. Jadi nanti sharingnya Kapten Bahri kita bisa dengar ya gimana strateginya, kiat-kiatnya dan sebagainya ya. Ya tadi tentang membeli ya. Kemudian ini kalau kita sudah melihat PIX yang sudah berhasil dijual atau dibeli, ini punya saya nih ya. Jadi saya mau tunjukin aja bahwa nanti semua yang kita jual maupun yang kita beli itu jadi satu semua di trade history ya. Semua ada di situ. Kemudian ini kalau melihat PIX yang sedang kita tawarkan. Nah ini saya pinjam dari punyanya Kapten Bahri ya. Pak Ibu lihat ya, semakin banyak PIX yang ditawarkan semakin terbuka peluang terbeli ya. Probabilitasnya jalan ya tentu saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya PIX-nya banyak, tentu Anda bisa banyak hal yang bisa dilakukan, bisa jual dulu, bisa beli dulu dan sebagainya gitu ya. Kalau kita lain cerita kalau memang kita nggak ada dananya ya, jadi sedikit sekali, maka tergantung Anda ya, Anda mau jual, kemudian Anda beli lagi, atau Anda mau tahan dulu, terserah ya. Kita tunggu nilainya tinggi dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya dana dan tidak tidak berani gitu ya, padahal ini satu potensi yang sangat luar biasa gitu Bapak Ibu ya, kalau lihat di sini. Dengan modal dulu kita beli pertama kali ditawarkan ekstra PIX itu 3,5 juta, ada yang 4 juta ya. 4,6 sampai 8 juta. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda dapatkan sampai 20.000 pixel dan kemudian jadi 400 pix besar ya, tetap aja Bapak Ibu jual beberapa udah balik modal. Apalagi dengan IXT yang semakin tinggi. Jadi Anda itu di samping mempunyai pixel yang nilainya tinggi, juga punya token yang naik tinggi. Jadi nanti kalau kita buka MetaMask kita, tadinya mungkin nggak sampai 1 juta, sekarang hampir 2 juta gitu ya. Jadi ya istilahnya tuh balik modal tuh cepat gitu ya, asal kita sungguh-sungguh mau mendalaminya, mau belajar gitu ya. Ini ada contoh problem ya, misalnya kalau tombol birunya ini nggak muncul gitu ya, nggak mau konfirmasi nggak bisa. Jadi Bapak Ibu kalau ada problem jangan cepat putus asa atau merasa nggak mau lagi gitu ya. Sedangkan yang nggak digital aja ada saja problem, apalagi yang digital ya. Nah ini nggak perlu panik gitu ya. Kalau nggak ada konfirmasinya berarti gas fee-nya minta disesuaikan. Pindahkan aja level gas fee-nya ke medium misalnya ya, lalu save, lalu kembali ke sini konfirmasi ya. Ada lagi kayak gini nih, nggak berhasil dengan macam-macam keterangan gitu ya tentang kesalahannya di mana. Tetapi makin hari planet IX ini semakin stabil gitu ya. Jadi bugs-nya atau problemnya di dalam platformnya ini sudah semakin hari semakin sedikit, sehingga kalau yang dulu itu tiap kali ini kita lihat ini ada sesuatu, jadi kita mungkin ini ya sesuai dengan bacaan ini, ada di masa di mana semuanya muncul. Jadi kita bingung ini sebenarnya masalahnya apa? Ternyata masalahnya adalah sinyal aja yang buruk gitu, atau aplikasinya perlu refresh, mungkin dari tadi udah diketak-katik gitu ya. Logout aja dulu, mungkin jaringannya lagi penuh gitu ya, nanti ulangi lagi. Pas ulangi lagi pasti berhasil ya. Jadi nanti Kapten Bahri akan sharing ya, di saat kapan tuh yang banyak suksesnya gitu ya, karena itu tergantung jaringan juga Bapak Ibu. Ya ini good news tadi yang sudah dibahas sama mentor kita Dr. Putra ya, AXT ini tembus Rp40.000 satu AXT Bapak Ibu ya. Ini 40.000 ya. Ini perjalanannya ini luar biasa nih Bapak Ibu ya, dalam seminggu itu naiknya tuh ya begitu ya. Jadi Anda bayangkan aja tuh kalau satu AXT 40.000, jadi kalau sekian pixel Anda rata-rata 10 AXT misalnya punya sekian pixel, jadi sudah punya berapa ya? Tadi seperti Pak Putra jelaskan tadi kan asetnya itu ya. Bahkan nggak trading pun diam aja tuh AXT-nya naik terus gitu ya. Jadi aset kita di dalam MetaMask itu bertambah. Iya. Ini nanti Kapten Bahri akan sharing realnya, cuman saya taruh hasilnya tuh didokumentasikan begini supaya Bapak Ibu bisa lihat ya. Karena nanti Kapten Bahri kan nggak pakai dokumen. Jadi ini real trading ya Bapak Ibu ya.
untuk yang dalam 2 hari terakhir nih Bapak Ibu, kemarin tuh terjual sekian pix ya. Kemarin dan hari ini ya, Februari 8, Februari 9 ya. Dan hari ini tuh 3 coupling sekaligus ya, dapat 25 AXT. Bahkan dari hari ini total 50 AXT dari 2 kali transaksi Bapak Ibu. Kalikan aja Bapak Ibu ya, 50 AXT dalam hari ini ya, 2 kali transaksi kali 40.000 dapat berapa tuh Bapak Ibu ya. Kadang kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya Bapak Ibu ya. Tiap hari gitu ya. Belum tentu juga ya bisa dapatkan pendapatan yang seperti ini ya. Tapi Kapten Bahri memang mendalami gitu dia. Beliau memang belajar gitu ya. Seluk-beluk dari planet IX ini. Sehingga ya orang yang bekerja keras untuk memahami, belajar dan sebagainya akan mendapatkan hasilnya ya. Ini jadi Anda bisa lihat nih AXT-nya bertambah. Tadi jam 1 masih ngomong sama saya, ini nih AXT saya bertambah gitu. Jadi sebelumnya belum 64 Bapak Ibu ya. Ini sekarang sudah bertambah. Mau jam 4 bilang udah bertambah lagi. Dan tadi mau presentasi tuh karena AXT-nya naik tinggi tambah lagi 400.000. Ya, jadi ya gitulah Bapak Ibu ya. Kalau modalnya itu udah balik modal lama gitu. Bahkan ini nih kan ada yang sudah keluar juga, sudah dikeluarkan juga sebelumnya untuk keperluan yang lain. Ini kan yang terakhir-terakhir aja. Ya, nanti kita dengar sharingnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang bertanya, terus saya mau bergabung, saya nggak punya Matic, nggak punya AXT. Terus Bapak Ibu juga ada yang dikasih Matic dan AXT gratis ya dari Planet IX karena Anda sudah membeli Pix ya. Jadi kita beli Pix, kita dihadiahi token IXT waktu itu ya, sudah koin sekarangnya. Sudah dapat IXT gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tidak punya extra pixel, IXT kita kan yang dapat kan waktu itu masih sedikit ya. Kalau kita melihat peluang yang ada, kalau kita belajar ya, maka kita nggak usah nunggu juga gitu. Kita nggak usah tunggu nanti mereka kasih baru kita bergerak. Kalau memang kita melihat peluang di situ, kita bisa beli sendiri Bapak Ibu. Kita beli dulu, karena ini nggak nunggu gitu. Kita beli dulu supaya kita punya pix, dan kemudian kita bisa jual lagi, dan kemudian nilainya semakin tinggi, dan kita sendiri AXT-nya yang kita beli juga akan meningkat kan. Nah ini bagaimana cara mengisi Matic dan AXT-nya? Lebih baik Anda install toko kripto atau Binance, karena fee-nya sangat murah. Kalau Indodax itu Bapak Ibu, Anda beli Matic-nya 10, fee-nya 15, jadi yang didapat 0 ya. Terlalu mahal ya. Jadi install aja toko kripto atau Binance. Toko kripto ini Anda bisa bayar lewat Bank Permata atau Mandiri dan Shopee mungkin ya. Kalau Binance dari BCA bisa ya. Setelah install ini ya, kemudian Anda beli Matic. Beli Matic lalu withdraw Matic ke MetaMask. Gimana cara withdraw Matic ke MetaMask? Cari di YouTube aja Pak Ibu ya. Itu gampang aja. Jadi nanti di Binance misalnya, karena saya pakai Binance ya. Jadi Binance gitu, kita masukkan alamat MetaMask kita, terus nanti pilih jaringannya, jaringan Polygon gitu ya, terus withdraw. Cuma kalau dari Binance minimal harus beli 20 Matic baru bisa keluar ya. Kalau toko kripto nggak perlu, berapa aja bisa, mungkin satu sedikit sekali gitu ya. Jadi nggak ribet gitu ya. Kalau dari Indodax butuh 100 Matic baru bisa keluar kan, terlalu banyak ya. Kemudian Anda juga bisa beli juga dari teman gitu ya, yang mungkin sudah punya. Jadi kalau sudah, misalnya nih, kalau kita butuh banget mau transaksi sementara Matic-nya nggak ada, kita bisa beli juga dari teman kita yang punya. Nanti kita tinggal ngasih alamat MetaMask-nya, dia send ke kita langsung masuk, Bapak Ibu, nggak repot. Nah, setelah kita punya Matic ya, baru kita swap ke IXT menggunakan Quick Swap. Nah, dan jangan di swap semua ya ke IXT ya. Matic itu harus ada sisanya. Sisakan Matic untuk gas fee Anda, karena tanpa Matic Anda nggak bisa transaksi. Ini sekilas bagaimana cara swap Matic ke IXT. Jadi sekarang Anda sudah beli IXT ya, sudah beli Matic ya. Jadi Anda sudah beli Matic dari toko kripto atau dari Binance. Sudah di withdraw ke MetaMask Anda ya. Nah, sekarang bagaimana nih mau ubah ke IXT? Jadi Anda masuk seperti yang tadi, nanti lihat di depan ya Bapak Ibu ya, kan kita masuk MetaMask, kemudian bagian atasnya ini kita klik, nanti kan muncul browser ya. Browser,
Di sini di browser ini kita masukkan link quick swap ya. Nanti saya sharekan di grup. Saya pernah sebenarnya share di grup besar ya di DAC Digital Asset Community sudah pernah saya share juga ya. Juga di grup saya sendiri ya. Nah, itu nanti di sini kita tempel atau kita paste linknya quick swap, nanti muncul nih kayak gini Bapak Ibu ya. Kalau muncul kayak gini, scroll ke bawah ya. Kan kita kalau masuk Planeta X juga lewat browser sini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini itu ada tulisan 2 ya, kotaknya ada tulisan 2 karena yang satunya saya masuk Planeta X kan lewat browser juga. Kalau mau masuk browser juga pakai quick swap, nanti di sini nih kita klik di sini, nanti ada tanda tambah gitu, jadi kita bisa nambah. Nggak Planeta X aja. Nanti kita mau buka OpenSea juga nambah juga, bisa dari browser juga. Nanti dari sini diklik di sini ada tanda tambah ya. Oke. Jadi setelah kita tempel link quick swap-nya, nanti muncul yang seperti ini, kita scroll ke bawah ya. I understand, continue, kemudian nanti muncul gini nih. Nah, karena yang ada di dalam MetaMask kita adalah Matic, karena kita kan udah sudah beli Matic ya. Maka yang USDT ini kita klik, kita cari Matic ya. Klik Matic yang sudah kita sediakan. Jadi pokoknya Matic diklik. Nanti kita tentukan Matic-nya berapa. Nah, ini dulu contohnya, dulu itu saya coba-coba aja dulu waktu itu ya. Sebenarnya sekarang ini sudah nggak sama kursnya ini ya. Maksudnya tuh rate-nya udah nggak sama. Dulu kan Matic-nya sedikit dapat AXT banyak. Sekarang nggak bisa karena AXT-nya udah banyak banget ya. Jadi justru Matic-nya kalah gitu dibanding AXT ya. Tapi ini kan teknisnya aja. Anda tinggal masukkan mau berapa Matic yang mau di swap. Begitu kita masukin angka ini menyesuaikan berapa AXT yang kita dapat ya. Lalu swap, klik swap. Kemudian dia confirm lagi ya. Anda dapat sekian AXT-nya nih. Lalu ada fee-nya apa, ada apa namanya tuh Matic-nya yang keluar. Jadi confirm swap, confirm lagi untuk fee-nya, baru close ya. Jadi ini yang namanya swap Matic ke AXT. Nanti begitu Anda lihat wallet Anda udah bertambah aja AXT-nya. Data ini diambil saat nilai AXT masih di bawah Matic ya. Ini transaksi bulan Januari nih Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi barusan tadi sore ya saya coba tuh 10 Matic-nya, saya punya Matic 10 dapatnya 7,6 ya. Ini sudah semakin sedikit nanti kalau malam ini ya karena AXT-nya kan tambah naik ya. Tadi AXT-nya kan belum sampai 40.000 ya. Jadi masih 36.000 waktu itu ya. Nah, sekarang sudah tambah naik berarti yang didapatnya semakin sedikit nih AXT-nya ya. Matic-nya 10 nanti AX-nya lebih sedikit lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk ke testimoninya Kapten Bahri, saya jelaskan ini dulu sebab kalau kita belum tahu maka kita nggak punya strategi ke depan. Jadi ke depannya Bapak Ibu ini ada pengembangan ya. Ada yang namanya membuat teritori. Teritori adalah bagian besar dari Planeta X dibagi menjadi 6 kategori. Yang pertama dan terkecil adalah PIX tunggal. Jadi kalau cuma punya satu PIX itu namanya single NFT ya. Lalu setiap wilayah membutuhkan lebih banyak PIX yang terhubung di samping satu sama lain hingga akhirnya mencapai tahap domain terbesar. Jadi harus membutuhkan PIX lain. Kita kalau mau mengembangkan ya, kita harus cari PIX yang berdekatan, saling bergandengan gitu ya. Saat Anda mencapai area level wilayah, Anda akan mulai menerima hadiah dari wilayah Anda melalui staking. Jadi dengan kita menggabung-gabungkan PIX kita itu, nilainya semakin tinggi dan nanti akan di staking ya. Staking itu kayak di deposit gitu Bapak Ibu ya. Nilainya akan semakin tinggi, semakin besar wilayah kita ya. Kita bisa mengembangkan dari PIX kita menjadi area atau menjadi sektor, menjadi zone, lalu jadi domain. Itu nilainya juga semakin berlipat kali ganda ya. Nanti Anda akan dapat membentuk teritori dengan menggabungkannya satu sama lain, yaitu menggabungkan dua zona akan membuat domain. Jadi kita dengan zona kita bisa gabung juga dengan zonanya teman gitu ya. Nanti itu lebih besar lagi gitu ya. Jadi nanti keuntungan bisa bagi dua ya. Dengan demikian membagi kepemilikan dan penghargaan dengan AOC ini Agent of Change, yaitu Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung dengan Planeta X. Berbagi itu peduli dan juga strategis. Jadi ini ada
tingkatan atau kategorinya ya dari PIX itu ya, ada outliers, ada common, uncommon, rare, sama legendary ya. Nah, ini kalau kita cuma punya satu PIX nih, dia masih namanya single PIX ya. Kita ambil outlier aja ya, biar gampang ya. Nah, outlier ini kalau masih bergandengan 2-9, dia masih namanya cluster, tapi dia nilainya belum dianggap sebagai grup NFT ya. Dia baru menjadi sebuah grup NFT kalau dia berjumlah 10. Nih ya, untuk outlier ini contohnya. Ini 1, nah kalau sudah 10 bergandengan, dia menjadi area ya. Jadi area. Dan kemudian kalau punya 5 area, maka dia menjadi sektor ya, satu sektor. Jadi 50 PIX ya. Ini satu sektor. Kemudian satu sektor ini kalau ada temannya lagi, jadi 100 PIX semuanya ya, ini menjadi zona. Jadi bisa juga kita kerjasama sama teman kita ya. Saya punya 5, dia punya 5 gitu ya. Nah, kemudian ini yang zona 100, kemudian jadi domain ini yaitu 200. Jadi zona dan 2 zona ya, menjadi domain. Ya, seperti itu. Ini untuk outliers. Jadi outliers itu Bapak Ibu nggak harus juga kita jualkan semua gitu. Karena dia justru karena lebih gampang untuk membuat sebuah grup NFT gitu. Emang ini strategi ya, tergantung kita juga masing-masing sih. Bagaimana menurut Anda gitu ya. Walau legendary itu lebih kecil tapi memang lebih mahal sih ya. Nilainya juga lebih tinggi. Tergantung sih tiap orang. Nah, ada strategi lain yaitu kita tentukan di daerah mana Anda ingin membangun teritori Anda. Nah, di daerah yang lain jual aja supaya bisa dapat untung, bisa dapat cukup dana untuk membeli di sekitar tempat yang nanti akan Anda jadikan teritori Anda. Ya. Nah, itu kita mesti tentukan tuh di mana saya mau bangun itu. Karena Planeta X mau menciptakan satu kondisi yang adil ya buat semua, jadi di scattered ya, disebar itu PIX-nya itu random gitu ya, nggak dibiarkan siapa yang punya dana banyak dia akan ambil Paris semuanya atau ambil Singapura semuanya, tidak, tapi disebar gitu sehingga akhirnya saling mencari, saling mengumpulkan, semua orang punya kemungkinan yang sama. Satu lagi pengembangan Planeta X yaitu namanya Play to Earn yang segera diluncurkan pada 14 Februari. Saya pikir harus disebutkan juga supaya semuanya bersiap ya. Jadi ini namanya Play to Earn ya. Jadi kalau kita lihat ya gaming sekarang ini kan main dapat keuntungan gitu ya. Jadi juga kita gitu, kita akan bermain dan mendapatkan keuntungan, bukan hanya jual beli PIX aja ya. Nah, ini ada namanya cargo drop ya, yang terbatas juga, jadi rebutan juga tuh cargo drop. Nah, apa itu cargo drop? Ini adalah apa yang Anda butuhkan untuk memulai perjalanan Play to Earn Anda dengan Planeta X. Harganya $199 ya, hampir 3 juta ya Bapak Ibu ya. Untuk anggota eksklusif, hanya untuk anggota Crowd One. Satu cargo drop ini berisi satu paket Tiger. Jadi Anda dapat 375 PIX ya. Anda nggak usah pikirkan 3 jutanya atau ya, karena nanti Anda punya 375 PIX. Ini sudah berapa? Apa namanya? Sudah berapa, kalau satu PIX itu 400.000 ya, 10 PIX aja Anda sudah jauh balik modal kan, apalagi ini 375 PIX ya, ada 10 legendary, 50 rare, 100 uncommon, 200 common, dan 15 outlier. Plus ada lagi IXT senilai $100 yang di dalam bentuk IXT ya, jadi Anda dapat IXT, dapat 55 tiket undian landmark. Nah, kalau punya ini yang orang bilang raffle tiket itu. Jadi Anda kalau ada raffle tiket itu dari mana? Ya dari beli paket-paket begini dikasih tiket raffle ya. Kemudian dapat satu matic. Karena tanpa matic tidak ada transaksi yang bisa jalan. Dan yang terakhir adalah dapat satu harvester drone ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terakhir yang saya akan kasih tahu juga. Nah, ini peluang bagi yang baru pertama kali bergabung dengan Planeta X. Karena Anda masih bisa memperoleh paket seperti ini yang dulu orang lain beli extra PIX itu ya. Maupun yang sudah bergabung namun PIX sangat terbatas, Anda bisa tambah gitu ya. Oke, ini diluncurkan 14 Februari. Jadi kayak seperti Kapten Bahri tadi nggak perlu lagi dengan menjual PIX-nya karena beliau punya banyak PIX ya. Dengan menjual PIX itu
tadi IXT-nya itu udah lebih dari cukup untuk membeli drone ini ya. Jadi hanya dengan menjual PIX-nya ya. Baik, yang terakhir ini slide terakhir. Apa itu harvester drone yang ada di dalam cargo drop tanggal 14 Februari itu? Nah, ini saya baca aja ya. Seperti biasa, segala sesuatu bergerak cepat di GameFi Metaverse, dan di sini di Planet X juga tidak ada bedanya. Play to earn bermain untuk menghasilkan harvester drone, alat harvester drone ya, atau drone pemanen. Minggu depan, hari Senin 14 Februari, kami luncurkan cargo drop yang mencakup salah satu fungsi utama dari fungsi jarahan. Jadi dia ini pengumpulan sampah. Jadi ceritanya kan Planet IX itu kan memelihara bumi. Harvester drone ini akan menjalankan fungsi untuk mengumpulkan sampah. Nah, kita yang beli cargo drop akan mendapatkan harvester drone. Ini tujuan keseluruhan untuk semua AOC Agent of Change, atau Bapak Ibu yang bergabung dengan Planet IX. Tujuannya mengumpulkan sampah di Planet IX. Setelah 100% dari tujuan ini terpenuhi, Anda akan dapat menukar limbah Anda untuk IX Electron. Ini lain lagi nih, token lain lagi. Namanya IXE ya, atau IX Electron. Nah, ini ada satu lagi. Nantinya kami akan menambahkan fungsi untuk dapat melakukan looting ya, jadi apa itu, pengambilan sampah secara manual juga ya. Namun akan memakan waktu yang lebih lama jika manual daripada kalau harvester drone yang bekerja ya. Tapi kalau fungsi loot manual nanti saat ini belum ada, nanti akan diadakan, memungkinkan Anda menggunakan model free to play. Jadi terserah Anda waktunya juga kapan Anda mau mengumpulkan itu, mau nambah. Ini kan semua ini untuk menambah aset ya. Jadi Anda tidak perlu melakukan investasi awal untuk berpartisipasi untuk ini. Jadi ada lagi yang manual tapi nyusul. Kalau siapa yang duluan dapat harvester drone, mungkin dia keuntungannya jauh lebih tinggi gitu ya. Ini by drone, kemudian drone ini akan disebar di mana-mana, waste sampah itu akan diambil oleh drone-nya, kemudian sampah itu akan ditukar ke IXE atau IX Electron, lalu IX Electron ini akan digunakan untuk membeli in-game assets. Jadi kalau kita sering main-main game yang nanti kita beli senjata, misalnya beli perisai, lalu beli apa namanya bajunya, lalu kemudian nanti beli pedangnya dan sebagainya. Ini tapi kalau yang di game ini nanti ada lagi resources-nya ya, yang kita bisa beli pakai IXC yang diperoleh dari limbah yang dikumpulkan oleh hard drone ini, oleh harvester drone ini. Nah, dari IXE ini, Bapak Ibu, intinya banyak IXC-nya, nanti transaksinya itu akan membuat kita dapat lebih banyak IXP dan PIX-nya. Nanti akan dijelaskan white paper-nya menyusul. Tapi ini karena 14 Februari sudah akan berapa hari lagi, jadi tetap saya jelaskan ini supaya Bapak Ibu yang misalnya ingin berpartisipasi lebih, Anda tahu bahwa 14 Februari akan ada apa gitu. Baik, itu dari saya ya, dan kemudian selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Bakri untuk mungkin bisa sharing. Terima kasih.